Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya semua? Sehat? Sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa yang ingin memimpin ke depan? Ada? Oke, kalau tidak ada, baiklah untuk pertemuan kali ini Ibu yang akan memimpin doa. Cuma untuk pertemuan selanjutnya Ibu harapkan kalian masing-masing secara bergantian untuk memimpin doa ke depan ya. Oke, baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang bertata di surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan cinta kasih-Mu sehingga Kau memberikan kesehatan pada kami. Bapa yang baik, kami akan memulai proses pembelajaran kami karena yang Kau memberkatinya Bapa. Terima Tuhan doa kami ini melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi kita, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Oke, buat Winfried hadir. Hadir, Bu. Cia hadir. Oke. Pilih hadir. Hadir, Bu. Yesi hadir. Juliet hadir. Hadir, Bu. Romeo hadir. Hadir, Bu. Oke, semua baiklah, semuanya hadir ya. Oke, materi kita pada hari ini tentang dampak hidup berpengharapan. Sebelum itu, apa tujuan kita mempelajari dampak hidup berpengharapan ini? Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan mempelajari materi ini ya. Oke. Ibu akan Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu agar siswa mampu memberi arti makna beriman dan berpengharapan. Kemudian menunjukkan sikap hidup beriman dan berpengharapan. Ketiga yaitu menjelaskan arti sikap hidup dan berpengharapan. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya untuk materi kita. Siapa yang masih ingat untuk minggu lalu materinya apa? Ada yang masih ingat? Tunjuk tangan. Ibu. Iya, Wiwin. Apa materinya? Tentang iman, Bu. Iman dan pengharapan. Oke, terima kasih. Tapi apa artinya iman? Apakah kamu masih ingat? Iya, Bu. Tidak. Siapa yang masih ingat? Iman. Ya, kamu Juliet. Apa arti iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ya, betul sekali. Terima kasih ya Juliet sudah mengingat pembelajaran kita yang minggu lalu. Nah, Ibu akan menjelaskan apa arti dan makna beriman dan berpengharapan. Ada yang tahu artinya beriman dan berpengharapan? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu. Gak ada tahu? Iman dan berpengharapan? Nggak tahu, Bu. Nah, Ibu jelaskan ya. Arti beriman dan berpengharapan itu yang pertama yaitu percaya pada janji-janji Allah. Nah, apa maksudnya percaya pada janji-janji Allah? Ada yang tahu percaya pada janji-janji Allah? Ada yang tahu? Itu maksudnya Tuhan Yesus memberi janji kepada umat manusia akan keselamatan melalui Yesus Kristus kan? Dan yang kedua yaitu memiliki kerinduan dan untuk mempelajari kehendak Allah. Nah, apa maksudnya itu? Ada yang tahu maksudnya? Bagaimana memiliki kerinduan kepada Allah? Itu yaitu dengan bersekutu dengan Allah. Bagaimana caranya kita bersekutu dengan Allah? Ada yang tahu? Ada, Bu. Apa? Iya, Romeo. Berdoa. Iya, terus apa lagi? Saya, Bu, pernah membaca kitab suci. Iya, terus apa lagi? Ada yang tahu lagi? Bernyanyi, Bu. Iya, pintar.
membaca Alkitab, berarti kita bersekutu dengan Allah. Kemudian yang ketiga yaitu taat kepada Allah dan taat kepada kehendaknya melalui kedaulatan Allah. Nah, itu apa maksudnya? Ada yang tahu apa maksudnya itu? Nah, kita menyerahkan diri terhadap Allah, yaitu artinya bahwa manusia tidak berkehendak atas dirinya, melainkan Allah lah yang berkehendak atas hidup kita ya. Maka dengan itu manusia hidup tidak menurut kehendaknya, melainkan Allah lah yang berkehendak terhadap hidup kita. Nah, itu tertulis di Alkitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Coba salah seorang membacakan. Buka dulu Alkitabnya. Siapa yang ingin membaca? Buka. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Coba. Siapa yang ingin membaca, tunduk tangan. Saya, Bu. Dapat? Ya, Dapat, Winfried. Bu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu aja. Oke, iya, baiklah. Nah, dengan cara itulah kita menerapkannya dengan dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 inilah kita menjalankan sesuai kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, baiklah. Di sini Ibu akan memberitahukan dampak hidup beriman. Apa saja dampak hidup beriman? Ada yang tahu? Itu yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri tetapi mengandalkan Tuhan. Itu maksudnya kita dalam setiap melakukan sesuatu kayak gitu kan, pasti kita harus andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, setia. Kita harus setia kepada Tuhan dan tidak boleh menyembah atau menduakan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu taat. Taat ini kayak mana? Ada yang tahu apa maksudnya taat ini? Iya, taat beribadah, taat memuji nama Tuhan. Kemudian yang keempat, memiliki pendirian yang teguh. Nah, kayak mana memiliki pendirian yang teguh? Siapa yang bisa mengasih pendapatnya? Ayo, kayak mana? Memiliki pendirian yang teguh. Tahu, Bu. Pilia tahu? Ya, memiliki pendirian yang teguh itu berpegang teguh pada prinsip yang kita buat sendiri. Kemudian yang kelima, tidak mudah terpengaruh. Nah, kayak mana tidak mudah terpengaruh? Yesi, kayak mana tidak mudah terpengaruh? Aduh, gimana ini kepada rata-rata nggak tahu? Gimana nih? Oke lah, Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Tidak mudah terpengaruh ini yaitu ketika kita mudah dihasut atau sama orang kayak gitu kan, kita tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh dengan ajakan-ajakan teman-teman kita. Dan kemudian yang keenam, memiliki keyakinan yang kokoh. Kita harus memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan ya. Kemudian yang ketujuh, memiliki sikap hati yang benar. Bagaimana memiliki sikap hati yang benar? Ya, Romeo tahu memiliki hati sikap yang benar. Tahu, Bu. Ya, dengan cara apa itu, Romeo? Memiliki sikap hati yang benar, tidak mau berbohong. Terus, Sudah, Bu, ikhlaskan, Bu. oke, kemudian yang ke-8, bermain menanggung resiko. Berani menanggung resiko. Ya, berani menanggung resiko ini yaitu sama halnya kita berani
bertanggung jawab ya. Ketika kita melakukan kesalahan, pastinya kita harus berani menanggung resiko yang kita perbuat, berani mempertanggungjawabkannya. Nah, kemudian yang kesembilan, tidak mengenal putus asa. Nah, hidup yang berpengharapan ini pastinya tidak mengenal kata putus asa. Ketika kita berdoa, kita meminta pada Tuhan, pastinya kita kan berpengharapan kayak gitu. Berarti kita tidak mengenal putus asa. Kemudian yang ke-10, kita berpegang teguh pada janji Allah. Itulah yang Ibu terangkan tadi, bahwasanya janji Allah kepada umatnya yaitu keselamatan melalui Yesus Kristus. Nah, Ibu akan menunjukkan pada kalian, di sini ada sebuah gambar. Nah, ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang nampak? Dari Ibu dekatkan ya. Ini Peci. nah, kalau yang ini Sendok. Sendok, Bu. Oh. ini Dayung, perahu. dayung. Dah. Inilah perahu dengan dayungnya. Nah, dapatkah kalian menyimpulkan, mensebutkan apa fungsi dari dayung ini? Mengayun air. Iya. Supaya bisa berjalan. Ada lagi yang tahu? Ada yang ngasih pendapat? Sama semua Bu, pendapatnya sampahnya bisa jalan. Iya. Terus ada lagi? Ada? Mengayu biar sampahnya jalan, Bu. Iya, semua jawaban kalian benar. Memang dayung ini fungsinya untuk mengayun perahu itu supaya berjalan. Nah, demikian juga seperti ibaratkan dayung itu ibaratkan iman dan pengharapan, sedangkan perahu itu ibaratkan kehidupan kita. Apabila dayung ini tidak ada, maka perahu itu kan tidak bisa berjalan kan? Bagaimana dia berjalan? Artinya kan dia tidak mempunyai tujuan arah atau terombang-ambing, menyimpang, kan pastinya begitu kalau tidak ada dayung. Begitu juga kehidupan manusia, apabila kita tidak ada iman dan pengharapan, bagaimana kita untuk tujuan hidup kita kayak gitu? Pasti kan kita nggak memiliki arah ya kan? Ya kan murid-murid, jangan ada yang ribut ya. Ibu lagi menjelaskan di depan. Nah, pastinya tanpa ada iman dan pengharapan juga hidup manusia tidak akan berjalan. Nah, seperti itu ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu ingin kalian membuat contoh tentang hidup yang berpengharapan dan hidup yang tidak berpengharapan. Dan kemudian kalian membuat alasannya apa makanya kalian membuat seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian ada mengajukan pertanyaan sebelum Ibu menutup proses pembelajaran ini? Ada yang bertanya seputar materi kita? Oh, tapi seingat untuk tugas, Ibu akan memeriksanya itu di minggu depan ya. Jadi itu tugas pekerjaan rumah. Oke, ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak, semua mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Baiklah, sebelum Ibu menutup proses pembelajaran kita, Ibu ingin kita bernyanyi dulu ya. Bernyanyi. Apa lagunya yang ingin kita apakan? Oke, kata Romeo, setia sampai akhir. Oke, kita nyanyikan ya. 1, 2, 3, ya. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik yang berada di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan kami telah selesai
melakukan proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang kami pelajari tadinya Tuhan bisa kami terapkan ke dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan dan lindungilah kami selalu. Terima Tuhan doa kami ini melalui nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami ucap syukur dan berterima kasih Bapak. Amin. Oke, selamat siang anak-anak.